Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Pustiayu Madimah Rismayanti dengan NIM 0805128221260033 dari jurusan Ilmu Kelautan kelas A angkatan 2021. Nah, pada video kali ini saya akan mengulas kembali terkait materi serta praktek saat praktikum penginderaan dasar-dasar penginderaan jauh dengan materi klasifikasi terbimbing atau supervised classification. Namun sebelum itu, kita perlu tahu apa sih pengertian dari klasifikasi terbimbing atau supervised classification itu tersendiri. Nah, klasifikasi terbimbing atau supervised classification yakni suatu metode untuk mentransformasikan data citra satelit multispektral yang dimana kita akan mentransformasinya itu ke dalam kelas-kelas unsur spasial, yang dimana kelas-kelas tersebut seperti area pemukiman, badan badan air, kemudian lahan kosong, vegetasi, dan lain sebagainya. Kemudian dalam klasifikasi terbimbing itu, pengguna atau analisis mengawasi atau membimbing proses klasifikasi piksel pada citra, yang dimana pengguna menentukan berbagai nilai piksel atau signature spektral yang harus dikaitkan dengan setiap kelas. Kemudian, pada saat kita akan mengolah data nanti menggunakan aplikasi RMapper, ada beberapa istilah. Nah, ada yang namanya interpretasi citra. Nah, pengertian dari interpretasi citra itu adalah suatu kegiatan mengkaji foto udara atau citra yang bertujuan untuk mengidentifikasi objek dan nilai arti pentingnya objek tersebut. Nah, dengan melakukan interpretasi citra ini, penafsir dapat lebih mudah dalam menganalisis karena telah mengenal kenampakan objek yang tergambar. Nah, kemudian di tools RMapper nanti, di saat kita mengolah data, itu ada yang namanya maximum likelihood, di mana maximum likelihood ini merupakan metode yang menggunakan yang namanya berdasarkan statistik, yang mana itu mencakupi rata-rata, varians, dan covariance. Nah, diasumsikan bahwa statistik ini itu ada di setiap kelas, di setiap band, yang terdistribusi secara normal dan menghitung probabilitas bahwa piksel tertentu termasuk dalam kelas tertentu. Nah, misalkan nih setiap piksel itu ditugaskan ke kelas yang memiliki probabilitas tertinggi, yaitu kemungkinan maksimum. Kemudian, ada istilah yang namanya area summary report. Nah, area summary report itu merupakan output internal yang digunakan untuk mengkategorikan suatu informasi. Terus kita langsung aja bakal ngolah data di RMapper. Nah, sebelum kita ngolah data, kita harus nyiapin 3 hal. Yang pertama itu pasti aplikasi RMapper, kemudian Landsat 8, dan yang lagi satu itu adalah data Excel. Oke, di sini udah ada data Excel yang tadi. Nah, data Excel tadi itu namanya reflectance. Nah, di setiap band itu ada yang namanya reflectance. Nah, kita langsung saja masuk ke aplikasi RMapper-nya. Kita pakai yang versi 7.1. Nah, gimana caranya? Di sini kita pilih new, terus klik kanan, terus algorithm. Nah, layer ini kita copy, terus kita buat layernya itu jadi 7. Terus kita namain B1 sampai B7. Oke, kalau misalkan udah, kita bakalan masukin di masing-masing band ini menggunakan Landsat 8 sesuai sama band Landsat 8-nya itu. Nah, gimana caranya masukin itu ke load dataset, kemudian kita ke file kita simpan, kemudian masukin Landsat satunya, upload this layer only, kemudian oke, lakukan hal yang sama sampai ke band 7. Oke. Oh ya, perlu diingetin lagi kalau misalkan pada saat kita masukin data ini, itu
filenya harus berbentuk TIFF. Biasanya kan di di Landsat itu ada file yang tidak TIFF. Oke, ini 4. Mhm. Oh ya, nanti kalau misalkan kita udah ngemasukin nilai reflektance itu, warna itu bakalan berubah jadi warna biru. Nah, di sini tuh kita harus satu-satu masukin bandnya itu, nggak boleh barengan gitu. Mhm. Oke, sorry, ini band 6. Release layer, oke. Ini band 6, load dataset, kecil lagi, kemudian Sriwijaya, besar 3, klasifikasi, band 6. Terus release layer, oke ini yang terakhir. Kemudian cek dan Universitas Sriwijaya, besar 3, data klasifikasi, masukin yang data 7. Oke, kalau misalkan udah, ingat apply this layer only ya. Terus kalau misalkan udah oke, kita masukin nilai reflektance yang tadi. Cara kita copy, terus ini itu kita masukin ke edit formula. Nah, di input 1 tuh kita paste yang tadi. Oke, apply change. Nah, itu bakalan berubah kan warnanya. Lakuin hal yang sama sampai ke band ke-7. Apply change, terus ini juga. Terus juga ini. Kemudian ini juga. Terus juga ini. Terus yang ini. Oke, kalau misalkan udah apply change semuanya, kita bakalan yang namanya ini, refresh image with 99 clip on limit. Nah, tampilannya bakalan kayak gini kan. Nah, kalau misalkan tampilan udah seperti ini, itu kita klik kanan, kemudian zoom box tool. Nah, ini kita pilih data yang kita kaji itu mau sampai seberapa. Nah, di sini aku bakalan segini, kurang lebih segini lah. Nah, kalau misalkan mau pindahin itu ada nih, front hand. Nah, kurang lebih segini lah ya. Terus klik kanan, pilih file, save as. Nah, ingetin namanya, kita simpan di sini ya, di satu file aja. Nah, di sini kita tulis klasifikasi terbimbing. Oke, file of type-nya itu ingat RMapper raster dataset, kemudian oke. Nah, di data type itu tuh kita ubah jadi IEM 4 bit real. Terus output type-nya kita diemin multilayer. Kemudian kita oke. Kita tunggu prosesnya. Nah, kalau misalkan udah, kita oke. Nah, kita bakalan buat baru lagi ya, ini ke new, kemudian klik kanan, terus algoritma. Nah, kalau misalkan layarnya udah muncul, kita masukin hasil yang tadi. Aku masukin ke semester 3, data klasifikasi. Oke, kita masukin yang ini, apply this layer only, kemudian oke. Nah, ini tampilan bakalan kayak ini kan. Oke, yang pertama kita close. Nah, kalau misalkan tampilan udah kayak gini, kita bakalan ngelakuin yang namanya create RGB algorithm. Itu kita klik. Nah, tampilan bakalan kayak gini kan. Kalau misalkan udah, di band yang merah, itu kita pilih 3. Kemudian yang ini. Oke, ingat juga nih ganti namanya ya.
band 3, band 6, terus ini band 7. Yang 6, ingat, ini biru. Lucu. Oke, kalau misalkan udah tampilannya kayak gini, kita ini ingat ke refresh, ini kan. Nah, kalau misalkan udah di refresh, itu tuh kita bakalan ngelakuin yang namanya digitasi. Nah, caranya ngedigitasi itu kita ke edit, terus edit creator regions. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, raster regionsnya itu kita pilih, terus klik OK. Nah, biasanya pada proses ini itu bakalan lama, terus juga kalau kita klik itu tulisannya not responding. Itu tuh sebenarnya wajar karena kita nunggu pengolahan datanya dan nanti pada saat itu udah selesai, itu ada tools atau tampilan kayak sama kayak yang ini. Oke, kita tunggu sampai prosesnya itu selesai. Nah, kan udah selesai kan? Nih, tampilan tools kayak ini kan. Kalau misalkan udah, kita bakalan nge-rectangle 4 kelas. Yang pertama itu adalah laut, kedua pemukiman, yang ketiga non-mangrove, dan yang terakhir adalah mangrove. Kita bakal nge-rectangle gini dulu ya, laut dulu. Nah, lautnya itu di sini warna hitam. Nah, oh iya, kalau kalian mau nge-zoom, itu pakai yang ini, di sini. Oke, di sini kita kalau misalkan mau nge-zoom, itu pakai ini. Nah, kalau misalkan zoom out, kita tinggal gini aja. Oke, kita bakalan nge-rectangle kelas ini dulu, laut dulu. Caranya ini, rectangle. Oke, kita zoom dulu. Sini, kita nge-rectangle sebanyak 20. Oke, di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, kalau misalkan udah, kita ke ini, select edit point. Nah, kita nggak mungkin tuh satu-satu kan ngasih namanya. Itu sebenarnya bisa kita kasih nama sekaligus. Caranya tuh ya di blok ini. Nah, itu udah kan. Terus kita pilih yang display edit object attribute. Nah, di sini itu bakalan nge-efficient waktu, sama juga kita bisa tahu berapa kelas yang kita udah digitasi tadi. Oke. Nah, apa manfaatnya atau fungsinya ini tuh selain kita tuh ngasih nama di 20 digitasi itu, kita juga bisa mastiin kita tuh berapa sih ngedigitasi. Misalkan kan kita lebih kah, kurang, atau misalkan kita lupa nih ngedigitasi berapa. Ini tuh memastikan kita untuk mengetahui jumlahnya. Terus di sini kita bakalan nulis laut, terus apply all, terus yes. Nah, kalau misalkan udah, kita bakal ngelakuin digitasi di pemukiman. Oke, kita zoom dulu. Nah, biasanya di data ini tuh, pemukiman itu pasti warna biru. Oke. Oke, kita bakal ngedigitasiin sebanyak 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, kalau misalkan udah, itu kita zoom lagi. Nah, ini kita ke sini lagi, terus kita blok semuanya. Terus kita pastiin lagi, kita udah kalau udah 20, kita tulis pemukiman. Terus apply all, terus yes. Nah, kalau misalkan udah, kita kita sebenarnya bisa ngedigitasi keempatnya, tapi di sini kita coba aja save file dulu, terus oke. Nah, ini ada tulisannya kan, terus close. Nah, itu baru 2 kelas kan. Kita bakalan nge-rectangle lagi 2 kelas lagi, yaitu non-mangrove sama yang mangrove. Nah, yang non-mangrove ini itu biasanya warnanya tuh hijau pekat kayak gini. Nah, kalau misalkan udah, kita nge-rectangle lagi sebanyak 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke. Kita pindah ke sini lagi. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, kalau misalkan udah, kita ngeblok lagi kayak yang tadi. Tuh, kita bakal isi nama. Nah, kita pastiin lagi kita udah nge-digit 20. Terus kita tulis tulisan mangrove. Terus apply all. Kemudian yes. Kalau misalkan udah, kita bakalan nyari wilayah yang hijau muda. Nah, biasanya kan kayak ini kan tuh, kayak gini kan, non mangrove. Nah, kita bisa ganti jelasin di sini banyak 20. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, kalau misalkan udah, kita blok lagi. Kita pastiin ini udah 20 kelas. Kemudian kita tulis non mangrove. Terus apply all, kemudian yes. Oke, kalau misalkan udah, kita save lagi. Terus oke. Oke. Ini di close. Nah, ini di minimize. Nah, terus kita close ini. Nah, tulisannya udah tampil kan yang non mangrove ini. Nah, kemudian kalau misalkan yang non mangrove ini tuh udah kelihatan gininya tulisannya, itu kita ke edit. Oke, sorry, tadi tuh sebenarnya kita harus ke proses, kemudian ke kalkulus statis. Nah, kemudian kan ada tampilan udah kayak gini kan. Nah, di force calculate states nih, kita checklist, terus kita oke. Nah, ini ada calculate status, terus ini udah kalau tulisannya udah kalkulus static finish, itu kita okein, terus kita close. Nah, ini kita minimize, kemudian kita ke view. Oke, kita ke view, terus ke statistik, kemudian ke min summary report. Nah, di sini itu tadi kan aku ngejelasin tuh kan ada yang namanya area summary report. Nah, ini di sini. Nah, ini dia. Ini hasil yang kita digitasi di report display. Nah, laut, mangrove, dan mangrove sama pemukiman. Ada customer regionnya, terus hektarnya, berapa kilometernya, sama crash. Terus kalau misalkan udah, kita ke proses, terus classification, terus ke supervisor classification.
Nah, output data set ini, itu kita masukin data yang tadi, yang klasifikasi terbimbing. Oke, kita masukin data klasifikasi terbimbing tadi, terus oke. Kemudian, nah di sini ada tulisan classification type yang maksimum likelihood kan. Nah, ini dia fungsinya yang tadi aku sudah jelasin. Terus kita oke, terus yes. Nah, di sini kita oke. Oke, sebenarnya tadi itu dia kan abnormal kan. Nah, tadi aku coba ulang lagi, itu tuh berhasil. Mungkin ada beberapa step yang mungkin aku keliru. Nah, kalau misalkan udah, ini kita minimize. Oh, ini kita oke dulu, terus minimize kan. Nah, kalau misalkan udah supervised classification, terus kita admin ini, terus kita ke new, terus klik kanan, algorithm, terus yang ini. Nah, hasil yang tadi kita masukin lagi ke C. Tadi simpennya tuh di sini. Oke, kita masukin data yang ini. Apply this layer only. Kemudian oke. Nah, hasilnya bakalan biru kayak gini kan. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, ini kita pilih yang kita klik kanan dulu terus kelas display. Nah, kita bakalan biru kayak sorry, birunya itu berubah jadi putih kan. Itu kita ke edit. Oke, terus kita ke edit. Terus edit color class region yang ini. Nah, kan tampil kan. Kalau udah tampil, ini yang non mangrove-nya itu kita umpamain dia warnanya hijau, hijaunya yang agak terang. Kemudian yang mangrove itu hijau agak tua. Kita oke. Kemudian pemukiman itu warna merah. Terus kalau misalkan yang laut itu warna biru. Terus kita oke. Kalau misalkan udah, ini datasetnya masukin lagi data yang tadi. Ini masukin lagi sini. Ini terus oke. Kemudian oke. Oh, tadi itu belum masuk ternyata, guys. Terus ini mangrove-nya. Oke. Terus pemukiman merah. Terus yang laut itu biru. Oke. Kalau misalkan udah, kita save. Kita yes. Kalau misalkan udah. Oke, kita kan udah nge-save nih kan. Kita refresh yang ini. Ini nih. Nah, udah. Hasilnya tuh bakalan jadi kayak gini. Nah, ini tuh mungkin sebenarnya pada saat kita ngolah data di RMapper itu pasti ada yang namanya terjadi entah itu salah data atau error dan lain sebagainya. Itu sebenarnya gini, apa namanya itu udah biasa. Tapi gimana caranya kita buat nge-backup itu semuanya. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan di video kali ini terkait materi klasifikasi terbimbing atau supervised classification. Jika ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf dan saya tutup dengan terima kasih.